Halo semuanya, balik lagi pada pembahasan mengenai hal-hal seputar komunikasi. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kenalkan nama saya Chelsea Florita Natasha dari jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University dari KM 4603 dengan NIM 150-222-3323. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada materi pembahasan, menurut teman-teman semua, komunikasi itu apa sih? Ya, betul banget. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antara pemberi dan penerima pesan yang terkait di dalam konteks pembicaraan, di mana di dalamnya terdapat timbal balik. Komunikasi juga memiliki tujuan, fungsi, manfaat, dan bentuk yang beragam. Salah satu contoh bentuknya adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dapat dikatakan sebagai komunikasi paling efektif. Kenapa? Karena hanya melibatkan dua orang saja meskipun terkadang lebih dari dua, tetapi akan saling bergantung. Dengan kata lain, komunikasi di dalamnya akan terus berjalan. Komunikasi antar pribadi ini dibagi menjadi ke dalam 4 klasifikasi. Ada interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan wawancara. Yang pertama, interaksi intim ini menunjukkan kekerabatan karena kita sudah merasa dekat dan akrab. Yang kedua, percakapan sosial di mana ini tuh mencangkup lingkup yang terbatas dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, interogasi seperti adanya paksaan dan intimidasi untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, wawancara sebagai bentuk kesepakatan bersama. Lalu tujuan dari komunikasi antar pribadi itu apa sih? Ada 5, to learn, to relate, to influence, to play, and to help. Yang pertama, to learn atau belajar, di mana kita sebagai pelaku komunikasi akan mempelajari sesuatu yang baru ketika kita berbincang dengan orang lain. Karena kita akan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya bisa saja kita belum pernah mendapatkan hal tersebut. Yang kedua, to relate atau berhubungan, di mana ketika kita melakukan komunikasi yang intim dengan orang lain, maka akan terbentuk rasa kebergantungan yang nantinya membuat kita itu bisa saling terikat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, to influence atau mengajak, di mana ketika kita berkomunikasi, maka di balik itu terkadang adanya sebuah ajakan-ajakan, di mana ajakan ini perlu kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita perlu meyakinkan orang yang kita ajak. Yang keempat, ada to play atau bermain sebagai bentuk interaksi yang di dalamnya kita itu bisa lebih enjoy, lebih santai ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Dan yang terakhir, yang kelima, ada to help atau menolong, di mana ketika seseorang membutuhkan pertolongan kita ketika dia sedang di masa-masa sulit, maka untuk meminta bantuan tersebut membutuhkan yang namanya komunikasi. Sebuah komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar jika komunikasi tersebut bersifat efektif. Sama halnya dengan komunikasi antar pribadi, ada 5 poin yang mendukung. Yang pertama ada keterbukaan. Ketika kita sudah mempercayai seseorang, maka kita dengan mudah menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Yang kedua, empati, di mana kita akan merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga, sikap mendukung, di mana kita bisa menjadi support system seseorang. Yang keempat, sikap positif, kita bisa menunjukkannya melalui pesan yang kita sampaikan maupun ekspresi kita. Contohnya kita senyum, itu pun udah memberikan kesan positif. Yang kelima ada kesetaraan, di mana kita tidak membedakan satu sama lain. Jadi tidak ada yang menjatuhkan maupun meninggikan satu pihak saja. Ada 6 hal yang mendukung daya tarik antar pribadi, dan jika dilihat secara garis besar, 6 hal ini saling berikatan. Di mana ketika kita berkenalan dengan orang lain, ambil contohnya dengan lawan jenis, kita pasti pertama kali melihatnya fisiknya terlebih dahulu. Maka dari itu seiring berjalannya waktu, kita mulai mengenali kepribadian dan juga kesamaan, kayak misalnya sama-sama suka traveling. Dari kesamaan itu mulai terbentuk kedekatan hubungan, meskipun mungkin baik itu diri kita sendiri maupun orang yang kita ajak berkenalan dari latar belakang yang berbeda. Tetapi perbedaan itulah yang membuat kita satu sama lain saling melengkapi, begitu dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Mengambil sebuah contoh dari hubungan LDR, di mana untuk mempertahankan hubungan ini memerlukan effort, seperti kejujuran, membangun komunikasi agar tidak terjadi miscommunication, terus menjaga kepercayaan, terus fokus bukan hanya pada pasangan, tetapi pada diri kita sendiri. Dan juga memerlukan batasan waktu. Jadi, kapan kita LDR dan sampai kapan kita LDR. Jika hubungan tersebut sedang berada di ambang yang tidak baik-baik saja, bisa karena pihak ketiga, perselingkuhan, terus kesalahpahaman, perubahan dalam hubungan, bisa jadi seseorang itu mulai menarik diri dari hubungan tersebut. Terus mulai menjadi tertutup, sering berbohong, dan pesan-pesan yang dikeluarkan itu mengarah pada hal-hal negatif.
Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa masalahnya, lalu kita mengkomunikasikannya agar kita tahu apa solusi terbaik dari permasalahan ini. Kalau bisa pun ya, kita mengambil sebuah resiko. Jika hasil kesepakatannya itu adalah mengakhiri sebuah hubungan, cobalah kita untuk mencari kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa menyenangkan diri kita. Jadi kita itu terhindar dari kesepian, depresi, stres, dan coba jangan dulu cepet-cepet buat nyari pengganti. Dengan kata lain ya kita single dulu aja, kita nikmati dulu aja masa-masa jomblo kita. Terus coba untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kita bisa memperbaharui diri kita dan kita bisa juga jadi lebih percaya diri. Dan coba hindari dan hilangkan hal-hal yang negatif yang bisa mengganggu diri kita. Bisa dengan cara mencari lingkungan yang bisa mendorong kita agar bisa lebih baik. Sehingga kita tidak mengulangi hal-hal yang dulunya itu dianggap salah gitu. Seorang pengarang bernama Richard Templar membuat sebuah buku terkait The Rule of Love, di mana di dalamnya terdapat 6 poin terkait upaya dalam hal mencintai. Yang pertama, ada aturan untuk menemukan cinta. Jadilah diri sendiri. Kita tidak perlu merubah diri kita hanya untuk disukai oleh banyak orang. Jika seseorang itu pada dasarnya tidak suka dengan kita, mau sebaik apapun kita, ya dia tetap tidak akan suka. Yang kedua, Anda tidak akan bahagia bersama pasangan Anda sebelum Anda sendiri bahagia. Kita perlu membahagiakan diri kita terlebih dahulu sebelum kita membahagiakan orang lain. Yang ketiga, pilihlah orang yang bisa membuat Anda tertawa. Bisa dimulai dengan hal-hal kecil hingga hal-hal besar dengan caranya sendiri. Yang keempat, kurang dari 100% menarik adalah filter yang baik. Jadi, cari yang di tengah-tengah. Tidak ada yang di bawah banget dan tidak ada yang di atas banget. Yang kelima, kenali seseorang melintas segala musim sebelum membuat keputusan besar. Jadi, sebelum kita mengambil keputusan, pastikan kita sudah tahu semuanya, dari latar belakangnya, hal-hal yang jeleknya, dan sebagainya, agar kita tidak menyesal. Yang keenam, bersikap jujur. Jujur merupakan kunci utama agar seseorang bisa percaya sama kita. Dan yang terakhir, jangan bertahan dengan seseorang yang tidak menyayangi Anda. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak menyayangi diri kita, daripada bertahan tapi ngebatin, atau kita merasa kurang nyaman. Yang kedua, aturan hubungan. Yang pertama ada bersikap baik, tetapi bukan karena ada maksud di balik kebaikan tersebut. Yang kedua, bersama karena ingin, bukan butuh. Karena jika mengacu pada kesepakatan kedua belah pihak, seperti ingin bertumbuh ke arah yang lebih baik, tidak seperti konteks butuh, yang seolah-olah kalau lagi tidak butuh, ya kita tidak akan mencarinya. Yang ketiga, beri ruang untuk pasangan agar bisa menjadi dirinya sendiri. Biarkan dia bebas, namun masih pada alur yang benar. Yang keempat, jangan biarkan amarah Anda berlanjut hingga matahari terbenam. Marah boleh, tapi akan berakibat fatal jika marah terlalu lama, karena tidak akan ada gunanya juga. Yang kelima, jadilah orang pertama yang meminta maaf. Yang keenam, jangan mengagungkan dan mengharapkan tetap demikian. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berusaha tampil menarik. Tampil menarik bukan seolah-olah untuk orang lain, tetapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, aturan berpisah. Yang pertama, dengarkanlah suara hati Anda. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Yang kedua, kegagalan hubungan adalah tanggung jawab dua orang, di mana perlu adanya evaluasi ke depannya untuk hubungan tersebut, karena namanya hubungan pasti dijalankan oleh dua orang, tidak seorang diri saja. Yang ketiga, junjunglah moral tetap tinggi. Dan yang terakhir, jangan terus-menerus mengungkitnya. Jika sudah selesai, ya selesai saja. Tidak perlu mengungkitnya sebagai senjata memperkeruh suasana. Yang keempat, aturan keluarga. Yang pertama, jangan salahkan orang tua. Mau orang tua kita salah pun, udah kita maafkan saja. Yang kedua, selalu ada masalah dengan saudara. Konflik itu bisa jadi besar maupun kecil, pasti akan selalu ada. Yang ketiga, perlakukan mereka dengan cara yang Anda anggap benar, tanpa mempedulikan perilaku mereka kepada Anda. Jadi, tetaplah memperlakukan mereka dengan baik dan sopan, sebagaimana harusnya. Yang keempat, jangan pernah terlalu sibuk untuk orang-orang tercinta. Jadi harus diimbangi segala sesuatunya, jangan bersebelah. Yang kelima, aturan persahabatan. Yang pertama, miliki teman-teman yang bisa menjadikan hidup lebih baik, bukan lebih buruk. Jadi kita bisa sama-sama berjalan ke arah yang lebih baik, saling merubah kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal buruk. Yang kedua, jangan pernah meminjamkan uang, kecuali Anda siap merelakannya. Mungkin ada saja yang bertanggung jawab mengembalikan uang yang dia pinjam, tetapi ada juga yang tidak mau mengembalikannya. Jadi kita perlu siap akan hal itu. Yang ketiga, carilah teman yang menyukai kebenaran, bukan sebaliknya. Yang keempat, persahabatan berubah. Akan ada kalanya persahabatan berubah karena banyaknya faktor. Contohnya konflik. Dan yang terakhir, sulit jika Anda tidak menyukai pasangan mereka, karena akan merasa tidak nyaman, semisal jika nanti bertemu dan juga main bareng. Yang keenam, aturan untuk semua orang. Yang pertama, rasa bersalah adalah emosi yang egois. Yang kedua, cinta sama dengan waktu. Yang ketiga, semakin banyak yang Anda berikan, maka semakin banyak yang Anda dapatkan. Jadi tidak akan pernah rugi jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang terakhir, tempatkan orang lain di atas diri Anda.